Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah berkumpul semua. Saya mau tanya dulu nih, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya, teman-teman semuanya. Sebelum memulai sesi konseling kelompok pada siang hari ini, alangkah baiknya kita itu berdoa dulu ya, menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum masuk ke sesi konseling kelompoknya, kita akan melakukan perkenalan dulu nih. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Adil Anjani Hidayat. Kakak ini mengambil jurusan bimbingan konseling pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Intan Lampung. Kakak sekarang sudah studi semester 4. Oke, baik. Dari teman-teman semuanya, apakah sudah saling mengenal satu sama lain nih? Belum. Oke, kalau dirasa belum mengenal satu sama lain, baiknya kita kenal dulu ya. Oke, saya mulai dari sebelah kiri saya dulu. Mbaknya dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Nabila dari Semanda. Mbak Nabila Semanda. Iya. Asalnya dari mana? Asalnya dari Bandar Lampung juga. Bandar Lampung ya. Iya. Oke, baik. Mbaknya? Kalau nama saya Olive Olive dari SMA 1 Bandar Lampung. Semanda. Semanda ya, sorry. Oke. Iya. Kalau dengan mbaknya? Perkenalkan, nama saya Nasya, saya dari dari MAN 1. Nasya. Oke, bagus namanya. Domisili asli sini? Ya. Oke, baik. Untuk mbaknya? Perkenalkan, nama saya Dinda, saya dari SMA 12 Bandar Lampung. Dinda. Iya. Oke. Di sini tinggal sama orang tua atau apa? Tinggal sama orang tua. Domisili asli sini. Oke, baik. Untuk mbaknya yang terakhir nih. Saya Dila dari Ponpes Dinia Putri. Domisilinya di Lampung. Oke, pondok pesantren ya, Dinia Putri. Sudah berapa juz, Mbak? Ya, insya Allah itu bujus. Masya Allah, 30 Ya Allah, subhanallah. Baik. Oke, sebelum mulai sesi konseling kelompoknya nih, kan tadi sudah mengenal satu sama lain ya. Kira-kira nih teman-teman kesini kan ingin dikonseling nih, konseling kelompok yang lebih tepatnya. Itu mempunyai permasalahan apa ya? Saya mau tahu dulu nih masalah satu persatu dari teman-teman semua. Oke, tadi kan dimulai di sebelah kiri ya, sekarang sebelah kanan saya deh. Kalau untuk mbaknya mempunyai permasalahan apa nih mbak? Kalau saya sih ini kesulitan dalam belajar. Kesulitan dalam belajar. Itu kesulitan dalam belajar itu apakah dalam mengingat, mendengar atau gimana mbak? Menangkap atau gimana? Susah mengingatnya sih. Mengingat. Ya. Itu mengingatnya di mata pelajaran tertentu atau mata pelajaran yang mbak itu suka atau tidak suka? Semuanya ya. Baik. Kalau untuk mbaknya? Saya suka kesiangan kalau ke sekolah, Kak. Kesiangan bangunnya. Baik. Kesiangannya itu setiap hari kah atau bagaimana? Di antara 2 minggu ini karena saya jadi kayak susah tidur gitu. Oke, susah tidur. Sebelumnya mbaknya nih susah tidur. Apa kerjanya di malam hari atau gimana? Enggak, kalau kemarin-kemarin itu saya nggak kayak gini, tapi dalam 2 minggu belakang ini saya jadi susah tidur. Saya juga nggak tahu ya kenapa. Tapi kalau kayak kerja atau tugas itu juga enggak sih. Oke, kalau untuk mbaknya? Oke, jadi di sini permasalahan saya tuh kurangnya motivasi diri. Jadi saya tuh kayak setiap harinya tuh monoton kegiatannya. Oke, baik. Punya masalah apa mbak? Jadi saya Kak sebulan terakhir ini kecanduan judi online. Judi online. Judi online itu gimana tuh mbak? Bisa jelaskan nggak?
Ya awalnya itu kemakan dari omongan teman-teman, katanya kalau main game ini nanti bisa dapat duit gitu. Padahal apa ya, selama 1 bulan ini saya habis sekitar 5 jutaan kalau buat game itu. Tapi ujung-ujungnya nggak dapat apa-apa kak gitu. Jadi mbaknya ini bermain game tapi bermain video online tapi berkedok game gitu ya. Iya. Selama mbak main judi itu apa yang sudah mbak dapat, Mbak? Nggak dapat apa-apa kak. Nggak dapat apa-apa. Iya tapi ini apa, karena kecanduan. Awalnya Jadi pernah menang gitu ya. ya awalnya itu emang dulu pernah menang sekitar 700.000. Nah dari duit 700.000 jadi timbul nih mau main terus, jadi akhirnya kecanduan. Kedua, video online ya. Ya. Oke. Untuk mbaknya yang di sebelah kiri saya, Kalau saya sih ini aja kak, apa susah mengontrol emosi. susah mengontrol emosi. Emosinya tuh dalam bentuk apa tuh? Apa itu sedih, senang, atau kecewa kah? Atau bagaimana? Coba bisa jelaskan nggak, Mbak? Kecewa kak, ya marah gitu, langsung diluapin. Biasanya hal apa yang membuat Mbak tuh langsung kayak kecewa, marah, sampai nggak bisa mengontrol? Apa ya? Ya mungkin dari hal-hal kecil sih, kayak misal apa ya, mungkin kalau ada kalau misalnya kita punya barang atau punya ini terus tiba-tiba hilang, itu bawahnya langsung emosi gitu. Baik, jadi mbaknya mempunyai masalah sulit untuk mengontrol emosi ya. Oke, ini sebelum kita lebih jauh lagi mengenai sesi konseling kelompok, saya akan menjelaskan dulu nih beberapa peraturan atau bisa dibilang itu asas ya dalam sesi konseling kelompok, yang dimana teman-teman semua itu harus menaati peraturan yang ada di dalam asas tersebut. Oke, yang pertama saya mau nanya dulu nih, apakah teman-teman semua sudah pernah mendengar atau melakukan sesi konseling kelompok ini? Belum. Oke, belum pernah ya. Belum. Jadi saya akan jelaskan sedikit apa itu sesi konseling kelompok. Yang pertama, sesi konseling kelompok itu tujuannya untuk mengkaji dan menemukan solusi satu-satu dari permasalahan teman-teman semua. Jadi di sini saya sebagai konselor itu akan membantu kalian untuk menemukan masalah, dibantu dengan anggota-anggota yang ada di sini. Jadi kita di sini tidak menemukan satu solusi saja, tapi berbanyak solusinya. Yang kedua itu di sini ada asas ya. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Teman-teman di sini apakah ada yang dipaksa atau apa langsung sukarela aja bareng sini? Enggak. Tidak. Baik. Yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi teman-teman di sini itu bebas ya mengungkapkan apapun tanpa ada rasa takut untuk ditutup-tutupi, karena di sini kita sifatnya terbuka ya, agar masalahnya itu cepat gitu terselesaikan, tidak dipendam-pendam atau tidak disimpan-simpan untuk larut kemudian. Oke, yang ketiga ada asas kerahasiaan. Jadi teman-teman di sini itu bebas juga mengungkapkan apapun masalahnya tanpa takut diketahui oleh orang-orang, baik itu orang tuanya, orang terdekat, ataupun orang lain yang akan tahu dengan masalah teman-teman semuanya. Bisa dipahami teman-teman semua? Bisa. Oke, baik. Kita masuk ke dalam sesi konseling kelompoknya. Jadi kan kita sudah mendengar nih permasalahan dari teman-teman semua. Kira-kira ada nggak di antara teman-teman yang mau dibahas terlebih dahulu gitu ya, masalahnya urgent atau ya bisa diangkat terlebih dahulu lah gitu untuk sesi konseling kelompok pada siang hari ini? Gimana kalau saya aja kak? Dari mbaknya? Iya. Oke, baik. Tadi mbaknya mempunyai permasalahan kecanduan sama judi slot. Oke, Ya. judi slot. Jadi bisa diceritakan nggak mbak awal mulanya itu, kan tadi mbak tahu dari teman ya, itu temannya mengajaknya itu gimana mbak? Bisa diceritakan nggak? Silahkan mbak. Awalnya itu pas di kelas, suasana istirahat. Nah itu kan kita orang kan diem-diem bawa HP. Oke. Nah, diem-diem bawa HP. Jadi pas istirahat tadi temen-temenku ini main game gitu, main game. Terus saya tanyain lah, ini game apa gitu. Terus dia bilang, ini nih game bisa ngasilin duit loh katanya itu.
Terus tertarik kan awalnya tuh, gimana kataku kok bisa ngasilin duit itu. Ya terus dijelasin sama dia cara mainnya, sama kalau mau main ini kita harus apa ya, beli chip buat main gitu. Nah ya itu awalnya. Oke, apakah Mbak itu mengenal itu tuh sebagai game saja atau emang pure Mbak tidak tahu itu ada ikatan sama judinya? Awalnya itu sebenarnya udah dijelasin sama teman saya, cuman karena saya ini tertarik katanya bisa ngasihin duit tadi, jadi ngikut gitu, ikut ke bawah kemakan omongan teman tadi. Oke. Awalnya kan Mbak ini kan itu sudah tahu ya. Apakah di sekolahnya Mbak ini nggak ada razia oleh yang dilakukan oleh guru BK gitu terhadap kayak razia handphone atau razia apa gitu loh Mbak? Masa Mbak ini tiba-tiba bisa gitu leluasa bermain game online, bermain judi online gitu ya Mbak? Itu di lingkungan sekolah gitu. Nah ini apa kak, sekarang itu kan siswa itu pinter-pinter gitu kak. Oke. Kebetulan juga pas hari itu guru-guru ini sedang rapat gitu, jadi apa ya, waktu kita buat istirahat itu tadi lebih gitu, udah kayak udah masuk jam pelajaran, tapi karena guru ini posisinya sedang rapat jadi nggak masuk gitu. Jadi di sini teman-teman pada luasa nih main HP berjam-jam, ada yang ini apa, main game ini tadi gitu, seperti itu. Oke Mbak. Eh, itu kan Mbak tadi tertarik ya sama judi online ini. Ya. Mbak itu tertariknya itu karena ingin bisa mendapatkan uang. Hmm. Kalau misalnya Mbak dapat nih dari judi online tersebut, itu uangnya akan digunakan untuk apa Mbak? Ya biasa lah kak, kalau cewek-cewek kan entah itu buat beli parfum atau beli skincare atau buat konsumsi itu kan, kalau ini apa dapat duit kan lumayan, nggak minta lagi dari orang tua gitu buat jajan-jajan gitu. Oke, Mbaknya tertarik untuk mendapatkan uang untuk membeli perlengkapan skincare ya. Ya keperluan pribadi lah Ya, bisa dibilang. Oke, Mbak pernah terpikirkan nggak? Itu kan game ya Mbak ya, game berbau judi. Game itu kan nggak selamanya menang Mbak. Mbak pernah mengalami kekalahan nggak Mbak dalam bermain game yang berbau judi ini? Sering, Sering ya? lebih sering sih. Apa ya, kadang udah dalam satu minggu itu udah habis duit sekitar 2 juta gitu buat game itu aja, tapi nggak dapet apa-apa. 2 juta Iya, untuk bermain game online, game yang berkedok judi online tersebut. iya, soalnya kan kalau kita mau main slot itu kan, game ini tadi itu eh, harus top up yang namanya chip gitu. Oke, harus ada modal terlebih dahulu ya untuk Iya, mendapatkan berarti keuntungannya seperti itu. Oke, kan Mbak tadi pernah menang ya? Itu menangnya nominalnya berapa Mbak? Berapa? Awalnya itu pernah menang sekitar 700.000. 100.000 700.000 ya. dengan modal awal Mbak. Awal itu sekitar 1 jutaan dulu kalau awal. Oke, Ya. kan Nah Mbak tadi karena pernah menang 700.000, akhirnya jadi kecanduan main terus. menang 11.000, modal Mbak awalnya 1 juta. Ya sekitar 1 juta. Itu kan secara nggak langsung nih Mbak, itu kan sudah rugi 300.000 Mbak. Iya, tapi apa ya, harapan saya itu nanti bisa menang lagi gitu. Oke, jadi awalnya modal 1 juta ya untuk bermain ini, terus dapat nih 700.000 menang. Ya, jadi harapan saya nanti kalau top up lagi menang lagi. Menang gitu. lagi. Ya, Oke, terus selanjutnya hal yang Mbak lakukan itu apa setelah menang? setelah menang, ya itu tadi duitnya saya gunain buat beli keperluan pribadi. Udah, gitu kan? Ya, itu aja buat jajan-jajan, jajan sama teman-teman gitu. Kira-kira nih Mbak, modal yang Mbak keluarkan sama keuntungan bermain judi slot itu kira-kira lebih untung yang mana Mbak? Ruginya atau lebih ke menangnya? Nah, itu dia Kak. Jadi di sini saya datang ke sini itu mau minta saran sama bantuan dari teman-teman yang ada di sini.
apa ya, buat ngatasin cara supaya saya itu bisa berhenti, karena saya main ini nih, kalau saya hitung banyak ruginya gitu. Ruginya. Iya. Oke, teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Mbak Ed tadi ya mengenai dia itu kecanduan bermain game yang berbau judi, bisa dibilang judi online. Oke, dari teman-teman semua nih, apakah mempunyai saran atau tanggapan untuk permasalahan dari Mbaknya tadi? Izin saya di sini ingin bertanya terlebih dahulu. Silakan. Tadi kan mbaknya kan kecanduan judi online itu di sekolah. Apakah mbaknya juga tuh di rumah melakukan kegiatan itu? Iya, di rumah juga gitu, Kak. Kalau di rumah melakukan kegiatan itu orang tua itu tahu atau tidak sih? Enggak, diam-diam. Diam-diam. Ya. Untuk kan mbaknya ngitunya diam-diam. Nah terus tuh kayak mana sih mbak pernah mikir nggak sih kalau orang tua tahu kayak mana kedepannya pasti orang tua bakalan kecewa kayak gitu. Apa mbak kayak ya udahlah kalau ketahuan nggak apa-apa gitu. Ya pernah sih, Kak, berpikir kalau ketahuan dari orang tuanya pastilah, kalau dimarahin itu pasti. Kata itu kan termasuk judi ya, dosa juga gitu. Iya. Tapi karena udah kecanduan gitu, saya bingung nih cara ngatasinnya gimana supaya bisa berhenti gitu. Niatan saya buat berhenti itu udah ada, tapi karena udah kecanduan gitu susah. Ya Oke. butuh waktu buat ininya. Oke, tadi ini kan terus pernah nggak sih menang terus uangnya tuh nggak dipakai buat sendiri tapi dikasih ke orang tua gitu. Nggak pernah buat saya sendiri gitu. Iya, karena mungkin kakaknya tahu kalau itu bukan uang yang halal makanya dipakai buat sendiri. Ya. Awal mula bermain judi itu menggunakan uang sendiri apa uang? Awalnya itu saya minta ke orang tua. Saya awal itu bohong ke orang tua kalau sebenarnya duit itu buat ini keperluan sekolah, padahal Iya. enggak. Ya itu awalnya saya itu cuma minta 1 juta. Nah, tadi kan saya bilang 2 juta, sekitar 2 jutaan. Nah, untuk yang kedua kalinya itu saya ini ngambil dari tabungan saya. Saya juga nabung saya. Ya. Oke, yang lain apakah ada pertanyaan sebelum kita memasuki berikutnya? Oke, kalau dari saya izin bertanya sama mbaknya, Silakan. itu kalau misalnya mbak main misalnya di rumah gitu ya, terus tiba-tiba ketahuan nih dari ini sama orang tua mbaknya, ibu atau ayah mbaknya, itu kira-kira tanggapan orang tua kira-kira menurut mbaknya tuh gimana kalau misal ketahuan? Ya itu tadi itu Pak. Pasti orang tua saya itu marah gitu. Tapi karena di sini saya posisinya mainnya diam gitu. Jadi ini kayak saya pikir aman lah gitu. Itu mbaknya di rumah ada kakak atau adik gitu? Kebetulan saya ini anak tunggal. Oh, anak tunggal. Oke, baik. Gimana? Ada lagi yang ditanyakan untuk mbaknya mengenai judi slot ini tadi? Cukup sih kalau Oke, selanjutnya baik kalau tidak cukup, kita masuk ke sesi saran ya atau tanggapan untuk permasalahannya. Baik, gimana teman-teman semua sudah ada belum nih gambaran untuk mbaknya mengenai saran untuk tidak bermain judi slot lagi atau gimana? Ada. Gimana, Mbak? Ada sarannya? Ya, ini memberikan saran. Ya, Saran silakan. saya untuk mbaknya harus lebih bijak dalam memilih pertemanan. Dimana kan sekarang banyak banget teman-teman tuh yang cuma covernya doang yang bagus di depan orang tua kita bagus, tapi setelah ngajak kita keluar beda lagi percakapan dan lain sebagainya. Nah jadi mbaknya tuh harus lebih kayak selalu berteman yang positif buat teman-teman di sekolah. Seperti yang kayak mbaknya tuh lebih dekat sama teman-teman yang juara 1, juara 2 gitu aja. Tapi Teman-teman yang berprestasi gitu. iya. Nah, tapi mbaknya jangan meninggalkan teman-teman yang lama tadi karena nggak mungkin kan teman-teman yang lama tadi itu isinya negatif semua, pasti ada positifnya.
Oke, jadi tadi saran dari mbaknya itu tadi mbaknya harus lebih kayak selektif gitu ya, terus juga lebih berteman sama orang yang positif, jadi nanti akan terbawa juga suasana positifnya. Apabila mbaknya teman sama orang yang berdampak negatif, pasti mbak juga akan merasakan dampak negatif tersebut. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan atau ingin menyuarakan saran untuk mbaknya? Kalau dari saya hanya Mbak siapa tadi namanya? Olive. Olive. Mbak Olive lebih mendekatkan diri kepada Allah sih Kak. Karena judi itu udah sesuatu yang benar-benar gak dibolehin kan, itu sesuatu yang haram kan. Jadi kalau menurut saya perbanyak ibadah, karena ya sebenarnya kita itu pasti harus minta ampun dulu so, biar dipermudah jalannya. Oke, jadi dari mbaknya tadi ya, Mbak Olive ini harus lebih meningkatkan diri lagi kepada Allah gitu. Ingat mbak, dosa-dosanya itu kan nggak dosa kecil lah mbak, judi itu termasuk dalam dosa besar. Itu bisa bertaubat juga, minta ampun atas kesalahan yang telah dilakukan. Di sini mbak ruginya 2 kali loh. Yang pertama rugi finansial ya, uang mbaknya habis. Yang kedua mbak rugi pahala. Pahala mbak akan habis juga, tergerus sama dosa yang mbak lakukan. Oke, gimana teman-teman, ada lagi yang ingin menyuarakan pendapatnya? Saya mungkin ada sedikit lagi. Ya, Ini silakan. saran lagi buat mbaknya, di mana mbaknya itu bisa menghapus aplikasi yang membuat mbaknya rugi atau terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Jadi tadi terakhir tambahan dari mbaknya tadi, mbak harus menghapus ya, atau melupakan lah kalau bisa aplikasi yang membawa mbak terjerumus ke dalam dunia perjudian. Oke, gimana mbak? Apakah mbak sudah tahu apa yang ingin dilakukan ke depannya? Silakan. Insya Allah nanti saran dan pendapat dari kakak-kakak yang ada di sini akan saya terapkan, karena itu kan otomatis nggak mudah buat saya kan. Perlu waktu, insya Allah juga akan meningkatkan ibadah lagi, sama akan memperbanyak kegiatan organisasi di sekolah. Jadi saya tuh ibaratnya nggak punya apa ya, waktu renggang buat hal-hal yang negatif tadi ya. Itu aja sih Kak. Oke, baik. Untuk niatan mbak sudah ada niatan belum? Sudah ada. Sudah ada ya. Jadi mungkin untuk berhenti secara langsung tuh tidak mudah ya mbak ya. Harus pelan-pelan, lama-kelamaan mungkin bisa berhenti sendirinya. Oke, baik. Bisa kita tarik kesimpulannya, mbak ini tadi mempunyai masalah kecanduan judi online. Jadi solusi yang didapat yaitu yang pertama itu bijak dalam memilih teman, yang kedua gunakan waktu luangnya untuk melakukan hal-hal yang positif seperti tadi mengikuti organisasi dan lain sebagainya. Yang ketiga tadi lebih mendekatkan diri kepada Allah ya, dengan cara beribadah, bertekun atau mengaji, mengisi waktu luangnya. Nah, begitu juga mbaknya juga harus melupakan tadi ya aplikasinya yang membawa mbak terjerumus ke pinjaman online. Baik, gimana mbak perasaannya setelah mengikuti sesi konseling kelompok pada siang hari ini? Alhamdulillah sudah menemukan solusinya. Sudah menemukan solusinya ya. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman masih ada yang ingin disampaikan atau masih ada yang mengganjal mengenai permasalahan yang dihadapi? Baik, kalau dirasa cukup. Kalau misalnya teman-teman mempunyai ini permasalahan baru yang ada di dalam kehidupannya, teman-teman bisa mau menghubungi saya untuk mengatur jadwal untuk sesi konseling individu atau bahkan sesi konseling kelompok pada waktu berikutnya. Baik, di sini sesinya konseling kelompok akan tutup ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan waktu atau kekurangan dalam berbicara atau kesalahan. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.